Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenalmu. Kobarkanlah hati umat beriman dengan semangat iman orang kudusmu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga teladan hidup dari Santo Fransiskus Xaverius sungguh menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru pada pesta Santo Fransiskus Xaverius diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Yesus kepada para muridnya ketika ia menampakkan diri setelah bangkit dari antara orang mati dihayati dan dilakukan oleh Santo Fransiskus Xaverius yang pestanya kita rayakan hari ini. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Santo Fransiskus Xaverius rupanya mengikuti jejak pendahulunya, yakni Santo Paulus yang juga memberitakan Injil ke berbagai tempat. Bahkan Paulus berkata, "Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai murid-murid Yesus
yang hidup di zaman sekarang juga diutus untuk memberitakan Injil. Kalau dahulu Paulus dan Fransiskus Xaverius harus pergi menjelajah hingga ke banyak negara untuk memberitakan Injil, barangkali sekarang perutusan kita lebih dekat dari segi jarak, meskipun tidak berarti lebih mudah, yaitu mewartakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita masing-masing, komunitas kita, tempat kerja kita, tempat di mana kita hidup. Cara kita mewartakan Injil adalah dengan menghidupi Injil itu sendiri. Dan karena kita dihidupi dan digerakkan oleh Injil, maka seluruh daya gerak hidup kita akan menampakkan wajah Injil itu sendiri. Dengan demikian, cara pewartaan Injil kita kepada sesama adalah melalui kesaksian hidup kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin juga ada keluarga yang mudah merasa tidak penting mengajarkan iman Katolik kepada anak-anaknya, sehingga ia sendiri tidak tahu bagaimana menghidupi imannya. Mungkin ada orang yang begitu masa bodoh dengan kehidupan menggerejanya, sehingga ia hanya pergi ke gereja pada hari raya Natal dan Paskah, yang kemudian dikenal dengan Katolik nafas. Mungkin ada orang yang hanya mengaku diri sebagai Katolik, tapi hidup dan perilakunya tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang Katolik. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang untuk mewartakan Injil kepada sesama kita lewat kesaksian hidup kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Advent merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk kembali memperbaiki kehidupan iman kita, pribadi per pribadi, keluarga per keluarga, kombas per kombas. Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus merajut kehidupan beriman kita, kehidupan menggereja kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai putra-putri Yesus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh teladan hidup Sang Santo Fransiskus Xaverius. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.